sesungguhnya Presiden masih dapat menunggu upaya pengajuan rancangan. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Halo Pedikers. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga legislatif yang kerap disoroti oleh media. Ya, kinerja dari wakil para rakyat ini seringkali menjadi perdebatan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan jika DPR cuma duduk saja dan tak mau mendengar suara rakyat. Sampai-sampai kelakuannya pun tak patut kita contoh. Seperti apa saja? Gak selama-lama, mari kita bongkar. DPR hanyalah wakil rakyat yang tugasnya untuk membela dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Bisa dibilang, lembaga pemerintahan ini adalah sahabat rakyat. Ya, itu harapannya. Tapi saat ini, DPR dianggap musuh dan biang keladi masalah perekonomian rakyat. Ya, bagaimana anggota DPR bisa bekerja dengan baik jika saat rapat penting saja mereka malah tertidur? Hal ini bukan pemandangan baru. Saat rapat di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada Mei tahun kemarin, salah satu anggota DPR viral di sosial media dengan aksi tidurnya. Padahal di waktu itu, ada rapat penting mengenai kebijakan fiskal 2022. Dalam sidang paripurna DPR ke-18 masa persidangan 5. Anggota DPR yang tak diketahui identitasnya ini tampak tertidur sangat pulas di kursinya. Mungkin bapaknya kecapean kali ya? Atau kursi yang diduduki si bapak ini emang empuk dan nyaman? Ya, soal itu cuma anggota DPR dan Tuhan saja lah yang tahu. Karena kita juga belum pernah duduk di kursi itu kan? Well, tak cuma ketiduran saja nih Bedikers. Perilaku yang tak patut kita contoh dari anggota DPR selanjutnya adalah tidak disiplin. Jika tadi tertidur saat rapat paripurna, kali ini anggota DPR bolos rapat. Wah, ternyata bukan cuma anak sekolah saja nih yang nakal, tapi anggota DPR pun sama ya Bedikers. Kejadian itu terjadi saat rapat pembukaan masa persidangan 5 tahun 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta. Ya, jika bolos cuma 1 atau 2 orang saja tak masalah sih. Tapi di waktu itu sebanyak 264 anggota DPR absen. Duh, ini mah namanya bolos berjamaah Bedikers. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar selaku pemimpin rapat pada waktu itu menyebut hanya ada 311 anggota dewan yang hadir dan 575 orang. Sementara itu ada 65 orang saja yang hadir secara langsung dan 246 anggota DPR melalui virtual. Salah satu yang membuat anggota DPR bolos karena jadwalnya bertabrakan saat mudik lebaran. Tapi sebagai wakil rakyat seharusnya ya hadir dong. Apalagi yang dibahas dalam sidang itu soal kepentingan rakyat, Pak. Dan baru-baru ini kejadian itu terulang kembali. Ya, saat rapat paripurna penutupan masa persidangan 4, terhitung ada 285 anggota DPR yang bolos. 14 April kemarin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat itu rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra, yaitu Supmi Dasko Ahmad, yang menjelaskan bahwa hanya ada 27 orang yang hadir dan selebihnya 263 orang ikut melalui virtual. Tapi dibandingkan bolos tahun kemarin, yang ini jumlah anggota DPR-nya malah bertambah ya Bedikers, yakni 21 orang. Nah, kira-kira apa nih yang membuat anggota DPR absen? Mungkin di tahun kemarin masih bisa kita maklumi lah ya, karena sebagian anggota DPR mudik lebaran. Nah, untuk kasus ini, apa coba? Apakah mereka malas atau memang ada halangan? Menurut Bedikers gimana nih? Kelakuan anggota DPR selanjutnya masih di dalam rapat, tapi kali ini cukup berbeda, yaitu nonton film dewasa. Wah, makin brutal aja nih kelakuan si anggota DPR. Bisa-bisanya saat rapat paripurna, mereka malah ngelakuin hal itu. Bukannya serius ke persidangan, malah fokus dengan adegan panas di handphonenya. Dan apa yang dilakukan para anggota DPR ini ketangkap basah loh Bedikers. Malu-maluin aja ya. Dilansir dari laman suara.com, setidaknya ada 2 nama anggota DPR dari Indonesia yang melakukan hal konyol ini.
Dia adalah Harvey Malaiholo dan Arifinto. Tapi namanya manusia biasa, ada-ada saja alasannya. Ya, Harvey dan fraksi PDIP mengatakan jika hal itu terjadi karena ia dijebak dan kemungkinan ada pihak lain yang ingin menghentikan karirnya. Nah, lain halnya dengan pengakuan dari Arifinto, anggota fraksi PKS ini Bedikers, yang mengatakan bahwa kejadian itu tak sengaja terjadi dan ia sama sekali tak menonton film panas itu. Duh, apa iya pak? Jelas-jelas kalian tertangkap kamera loh, masih bisa ngeles sih. Dan selain nonton film dewasa saat rapat, ternyata ada anggota DPR yang malah sibuk main game. Duh, sikap seperti ini sebaiknya dijauhin ya Bedikers. Bukan apa-apa nih, soalnya hal itu dapat merugikan kita sendiri. Apalagi anggota DPR yang melakukannya. Oh, sudah pasti. Ya lalai dan menjalankan tugasnya, dan otomatis suara aspirasi rakyat tak bisa disampaikan. Namun identitasnya tak diketahui. Ya, meski tak diketahui, namun kegiatan anggota DPR ini cukup ramai diberitakan di internet. Bukannya serius membahas agenda penting, ya malah sibuk bermain game seperti bocah. Sama halnya dengan kasus yang satu ini, yaitu Rico. Kejadian ini terjadi cukup lama Bedikers saat sidang paripurna pengesahan anggota kelengkapan Dewan tahun 2014 lalu. Nah, waktu itu rapat diwarnai kericuhan. Parahnya lagi nih, sejumlah anggota DPR memilih walkout karena keputusan rapat tak sejalan dengan kemauan mereka. Sebelumnya, anggota DPR fraksi P3 dari kubu Romang Hurmuzi melakukan protes kepada pimpinan DPR. Namun aksinya itu tak menemui titik terang dan malah terjadi perselisihan. Karena para anggota DPR ini emosi sampai-sampai yang membanting meja yang ada di depannya. Berbeda pendapat dalam sidang memang wajar lah ya. Namun emosi harus terkendali dong. Kepala boleh panas, tapi hati harus tetap adem dong. Ingat ya Bedikers. Dan keakuan anggota DPR yang sangat tak patut kita contoh adalah korupsi. Tradisi negatif ini rasanya sudah turun-temurun dan menjadi kebiasaan bagi orang-orang berdasi. Padahal pelaku korupsi di Indonesia memiliki sekolah yang sangat tinggi dan menyandang segala prestasi. Tapi akal dan jabatannya disalahgunakan. Bayangkan saja Bedikers, periode 2014 sampai 2019 lalu, ada 23 anggota DPR yang ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Dari 23 nama itu, Ketua DPR Setia Novanto lah yang paling disorot media. Karena pria ini korupsi sampai 2,3 triliun rupiah dalam kasus IKTP tahun 2017 lalu. Atas tindak kejahatannya itu, Setia Novanto diganjar 15 tahun hukuman penjara. Pasti Setno menyesal tuh. Jadi Bedikers jangan sekali-kali nih ya mencoba kelakuan para anggota DPR tadi.